Silakan duduk, saudara-saudara. Haleluya, selamat malam. Ini adalah kali pertama saya untuk mengisi di doa malam. Terima kasih buat kepercayaan. Dan malam ini, ya, tema bulan ini adalah Grace, Love, Our Family. Tema bulanan kita yang telah disampaikan oleh Pak Lukas dalam tema setahun, yaitu bulan ini, Grace, Love, Our Family. Dan saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan ini, yaitu di hari Kamis terakhir di bulan September, di mana kita akan segera mengakhiri tema bulan ini, Grace, or Love, Our Family. Dan saya di sini sekarang bertugas hanya untuk menyimpulkan apa yang sudah Bapak Gembala sampaikan, benar. Satu mujizat. Haleluya. Oke, ketika kita berbicara tentang family atau keluarga, pikiran kita udah otomatis akan memikirkan sepasang suami istri bersama dengan anak-anak dan tinggal dalam satu rumah. Amin. Bukan suami bersama dengan anak-anak bersama dengan istri-istri. Jangan dibalik kalimat saya ya. Kalimat saya ketika kita ada satu keluarga, ada kata keluarga, yang muncul di pikiran kita adalah suami istri bersama dengan anak-anak dan tinggal di sebuah rumah. Benar? Mengapa ada rumah? Jangan-jangan karena kita dulu SD, kita di Indonesia ketika kita lagi menggambar, kita pasti kalau disuruh menggambar nomor satu, kalau saya sendiri, rumah, sawah, gunung. Kan ada dua orang, anak-anak, kanan kirinya anak-anak. Oke, baik sebelum kita melanjutkan firman ini, kita mau baca dulu, kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. Kita buka 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. Karena ini bulan keluarga, maka itu saya mengangkat tema dengan tema keluarga pada malam ini. Sudah ketemu semua? Yang ketemu katakan amin. Yang belum ketemu, aman. Atau haleluya. Atau handphone Anda perlu diganti. Udah lemot. Oke, ada di screen. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarikh 17 ayat yang 27. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kita baca sekali lagi, kurang kencang suaranya. Oke? 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mempunyai rumah adalah idaman setiap orang. Benar itu? Terutama bagi pasangan yang sudah menikah. Kenapa? Alasannya karena pertama, mereka nggak mau tinggal di pondok mertua indah. Jadi mereka menginginkan sebuah rumah, benar. Bagi Anda yang belum menikah, camkan ini, jangan buang uangmu dengan hal yang gak berguna, tabung, mendingan punya rumah dulu, baru menikah. Amin. Karena mengapa rumah di sini? Karena selain dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan untuk supaya kita punya rasa aman, selain karena alasan kita bisa tenang kalau itu adalah rumah kita sendiri, selain juga memenuhi rasa perlindungan, selain juga bisa untuk memenuhi kebahagiaan hidup bagi penghuninya, gak heran tujuan utama dulu memiliki rumah itu dikejar oleh banyak orang. Contohnya di Amerika ini atau di Indonesia pun bahkan ada, demi mengejar rumah, kita diberikan kemudahan seperti mortgage 30 tahun. Benar nggak? Ada yang bahkan sampai, nggak tahu, lebih dari 30 tahun, ada mungkin 100 tahun. Itu bun. Rumah di sorga bun. Demikian pentingnya rumah, maka pemerintah itu berusaha mempermudah dalam kita untuk membeli rumah. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, ada yang namanya first time home buyer. Dia dapat
modal dari pemerintah. Ada beberapa teman di sini yang mendapatkan status atau mendapatkan promo seperti itu. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk dalam membeli rumah. Dan juga setelah kita membeli rumah, kita juga pasti akan berusaha untuk melengkapinya dengan peralatan atau perabot-perabot yang terbaik. Benar nggak saudara? Ketika kita sudah punya rumah, kita udah beli rumah. Pertama mungkin rumahnya jelek. Ya kan, kita berusaha sebagaimana mungkin untuk mempercantik rumah itu. Benar? Lantainya yang kotor kita ganti dengan hardwood floor yang bagus dan yang terbaik. Seperti yang juga dilakukan oleh gembala kita. Ketika dia membeli rumah, dia mau yang terbaik, yang the best ada dalam rumah itu. Supaya apa? Bisa ketika kita masuk ke dalam rumah itu, kita memiliki rasa nyaman. Demikian juga dengan gereja ini. Semua peralatannya terbagus, terbaik diberikan. Kenapa? Untuk memberikan rasa nyaman, untuk memberikan rasa kerasan. Kalau orang Surabaya bilang, benar nggak Ruh, saudara? Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau rumah dalam bahasa Indonesia ya rumah, benar nggak? Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada house and home, is that right? Wih, saudara, mereka anak-anak muda di sini ketawa ketika saya bicara bahasa Inggris. Soalnya kalau saya lagi ditugaskan untuk menyampaikan bahasa Inggris, saya nggak bisa gitu. Makanya saya pakai bahasa Indonesia, saya perlu translate. Makanya ketika saya ngomong bahasa Inggris sesuatu, mereka langsung bersorak-sorak. Haleluya. Nah, di dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang lebih tua dari bahasa Indonesia, rumah ada dua arti, yaitu rumah house, bisa disebut a house and a home. Nah, saya mencoba tadi di Google, saya sempatkan diri untuk mencari apa perbedaan antara house and home. Mungkin kalau di bahasa Indonesia nggak ada ya kan? Nah, rumah, house, it's home. House is rumah, home is rumah. Tetapi saya ketemukan begini, ada yang menarik saya. Saya coba bahasa Inggrisnya, tolong jangan diketawain. Nanti saya akan translate. House is just a structure which you utilize. You don't feel any sort of connection with the place. But home is a place where you feel like you truly belong and are happy in. Penjelasannya seperti ini. A house itu adalah hanya buildingnya saja. Di mana kita memanfaatkan building itu, tetapi kita nggak merasakan ada satu koneksi secara pribadi, secara mendalami. Tetapi rumah atau home, di sini home adalah tempat di mana kita itu benar-benar kalau kita ada di tempat itu, kita benar-benar merasa kerasan. Kita benar-benar merasa nyaman. Dan kita benar merasa seperti itu adalah bagian dari kita yang gak bisa dipisahkan. Dan bagi kita, bagi setiap kita yang keluarga Kristen yang hadir malam ini, ketika kita berbicara rumah, kita semestinya nggak hanya berbicara seperti tadi, hanya bentuk fisiknya, hanya kita mempercantik rumah itu, hanya kita sekedar untuk memberikan yang terbaik walaupun itu perlu, tetapi kita harus untuk menjadikannya seperti sebuah home. Amin saudara. Karena kalau a house hanya kita fungsikan sebagai a house tanpa kita bisa menjadikan fungsinya sebagai a home, maka a house itu sendiri akan menjadi sama seperti hotel. Ada yang ngerti? A house, saya coba pakai bahasa Inggris karena kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia bakalan aneh. Rumah, a house, tanpa kalau kita hanya memperhatikan a house itu seperti a house, itu nggak akan lebihnya seperti sebuah hotel. Dan nggak banyak kita mendengar kata-kata seperti ini. Aku udah bosen di rumah. Amin. Berapa banyak kita sudah mendengar, aku bosen di rumah, makanya aku jalan-jalan keluar. Aku udah bosen di rumah. Right? Bener nggak itu? Ada sebuah fenomena di Amerika yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah ketahuin sebelumnya. Ketika seorang anak sudah mulai beranjak bertumbuh dewasa, right? Ada yang sudah mungkin, oh ya, mereka diberikan kesempatan untuk memilih apakah kamu mau tinggal dengan orang tua atau kamu mau cari kos-kosan sendiri. Is that right?
Is that right? Or many of you who growing up here, beberapa di antara kalian yang bertumbuh di sini, itu ada fenomena seperti itu. Jadi ketika usia mereka sudah memasuki college, mereka bahkan tanda kutip, mereka seakan-akan diusir dari rumahnya oleh orang tuanya. Karena mereka dianggap bisa untuk membiayai diri mereka sendiri. Karena mereka dianggap sudah dewasa untuk bisa mereka take care diri mereka sendiri. Dan juga nggak kebanyakan orang tua Amerika, mereka merasa terbebani dengan memiliki anak. Sungguh ironis bukan? Tapi kita nggak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita pada kita semua saat ini. Amin. Dan alasan-alasan seperti kuliah di luar state atau bahkan kuliah di luar kota itu seringkali dijadikan oleh anak sebagai alasan untuk mereka bisa keluar dari rumah orang tuanya. Nah sekarang jadi pertanyaan, benarkah alasan yang dipakai anak itu untuk keluar dari rumahnya karena dia mau sekolah di luar state atau karena mereka nggak menemukan yang namanya home, karena mereka nggak merasakan kenyamanan yang seperti home di rumah orang tuanya. Malam ini kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar, saya juga keluarga muda, usia pernikahan saya baru 7 tahun dan di sini ya lebih banyak daripada saya. Di sini firman Tuhan seperti pedang bermata dua ketika disampaikan. Ini juga buat Anda dan juga terlebih lagi buat saya yang menyampaikannya. Amin. Ayo, kalau misalnya kita sadar, oke, apa yang harus aku lakukan supaya houseku, supaya rumahku bisa dibilang home sama anak-anak. Bukan hanya sama anak-anak, tapi juga terhadap semua orang yang tinggal di dalamnya. Terhadap pasangan kita, suami, baik itu suami atau istri. Amin. Pada malam ini kita mau melihat, saya memiliki 300 fungsi rumah bagi keluarga Kristen. Saya nggak mau kalah dengan Pak Lukas. Kalau Pak Lukas kasih 100, saya kasih 300. Amin. Fungsi yang pertama, hari ini hanya 3. Rumah sebagai tempat untuk mengkoreksi dan melengkapi. Malam ini kita mau belajar yang pertama, fungsi rumah bagi keluarga Kristen. Yang pertama, rumah sebagai tempat untuk mengkoreksi dan melengkapi. Saudara, di dunia ini atau dimanapun juga tidak ada tempat yang paling aman untuk mengkoreksi, yaitu selain di rumah. Amin. Benar nggak ini? Apa yang saya sampaikan? Tidak ada tempat yang aman untuk mengoreksi seseorang selain di rumah. Contohnya begini, akan lebih nyaman untuk Pak Lukas, seperti seorang Pak Lukas, dikoreksi oleh Ibu Shirley daripada dikoreksi oleh kita semua. Benar nggak? Haleluya. Karena pertama mungkin kita takut, kan? Mungkin lebih aman bagi Pak Budi dikoreksi ketika dia melakukan kesalahan, bukan dikoreksi oleh orang lain. Tapi dia dikoreksi oleh ibunya, Ibu Budi. oleh istrinya, yaitu Ibu Budi. Sorry. Dan lebih mudah bagi seorang David di sini, ketika dia berbuat kesalahan, dia dikoreksi oleh orang tuanya. Right? Is that right? Karena apa? Karena di dalam keluarga, ini kita memiliki satu hubungan yang erat, yang intim. Makanya saya namakan yang pertama adalah rumah sebagai tempat untuk saling mengoreksi dan melengkapi. Jadi sakit hati, kemungkinan-kemungkinan yang bakalan terjadi ketika kita dikoreksi oleh orang lain, itu dapat terminimal ketika kita dikoreksi oleh keluarga kita sendiri. Jadi pesan saya, kalau Anda ingin mengkoreksi seseorang, bilang sama pasangan orang tersebut. Amin. Kalau Anda nggak berani ngomong secara langsung, jangan juga jadi gosip. Nah, tetapi untuk mencapai pada tahap untuk saling bisa mengkoreksi, dibutuhkan atau diperlukan yang namanya sebuah keterbukaan. Sebuah komunikasi yang lancar dalam satu keluarga. Sehingga ketika istri mengkoreksi suami atau suami mengkoreksi istri, nggak langsung, wait, mau ngomong apaan lu?
nggak pasang tameng duluan. Amin saudara. Dan biasakan juga, ini satu yang saya pelajari dalam usia pernikahan saya yang masih muda, kebiasaan untuk berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sudah berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah, sudah puluhan tahun lebih senior daripada saya, mungkin kebiasaan itu sudah terlupakan. Tetapi saya mau kasih tahu, yang namanya minta maaf, yang namanya berani mengakui kesalahan di depan pasangan, itu sangat dihargai oleh pasangan kita. Dan itu terbukti dalam keluarga saya. Dalam usia-usia pertama kali menikah, ditemukan banyak ketidakcocokan. Karena siapa yang di sini menikah langsung cocok, benar nggak? Namun ketika dalam sekali, dua kali berantem, cekcok atau apa yang namanya perselisihan, nggak cocok pendapat, ada satu benang merah yang ditarik garis, yang bisa saya tarik garis. Ketika saya merasa salah dan saya nggak mau minta maaf, itu bakalan wah. Kata-kata MAAF atau I'm sorry, that's can solve many problem. Trust me. Berani mengakui kesalahan, berani berkata, iya aku salah, sorry maafkan aku. Mungkin yang seperti kita lihat di klip yang dulu, yang pernah ditayangkan di atas. Ketika dulu kita pacaran, oh iya ya, sorry aku yang salah. Tapi kita nggak melakukannya hal itu lagi. Saudara, hal-hal seperti itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita terus tumbuhkan, nggak boleh hilang dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Buat Anda yang belum menikah, catat baik-baik. Kata-kata maaf itu sangat berharga bagi istri. Haleluya. Dan juga, jika terjadi sebuah masalah di luar rumah, rumahlah yang seharusnya untuk menjadi solusinya. Rumahlah yang seharusnya untuk menjadi jawabannya. Rumahlah yang seharusnya untuk menjadi motivator penggeraknya. Jadi gini, ketika suami menghadapi masalah di luar rumah, ketika dia pulang ke rumah, istri yang harus bisa untuk mengadem-ademi. Istri yang harus bisa untuk menjadi motivator, bukan menjadi provokator, apalagi menjadi kompor. Demikian juga kepada istri, kepada para suami. Ketika istri Anda pulang ke rumah dari dia mengalami sesuatu kejadian yang buruk di luar, Andalah yang harus menjadi seorang motivator. Andalah yang harus menjadi seorang pemberi semangat. Apalagi anak-anak Anda, ketika anak-anak Anda gagal dalam sebuah ujian, mungkin mereka gagal, mungkin mereka nggak mencapai prestasi yang maksimal. Di rumahlah yang seharusnya untuk menjadi obat, menjadi sebuah motivator, menjadi sebuah tempat saran untuk istilahnya untuk memperbaiki, untuk menjadi penggerak lagi. Ayo semangat. Oke, kamu kali ini gagal. Ayo, next time pasti ada lagi. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dan itulah yang diharapkan dari sebuah rumah untuk memenuhi fungsi sebagai tempat untuk mengoreksi dan melengkapi. Karena sehebat-hebatnya para suami, sehebat-hebatnya para istri, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Bapak-bapak, sejago apapun, sesukses apapun bapak-bapak, Anda tidak akan berhasil kalau Anda tidak ditopang oleh istri. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Dan seberhasil apapun ibu-ibu, pasti ada campur tangan Bapak yang membuat Anda juga menjadi sukses. Amin Bapak. Amin. Bu Syahda nggak bisa amin karena lagi translate. Nah, ketika kita saling melengkapi, ketika saling kita menopang satu dengan yang lain, keutuhan rumah tangga, kesatuan rumah tangga, ini akan semakin erat. Ini akan menciptakan sebuah hubungan di mana akan menciptakan kenyamanan dalam rumah tangga itu sendiri. Akan ada kepercayaan, tidak akan pernah ada anggota keluarga yang merasa terasing, tidak akan pernah ada anggota keluarga yang merasa aneh di rumah.
Tidak akan pernah ada anggota keluarga yang merasa tidak kerasan di rumah kalau adanya kesatuan ini. Amin. Bicara tentang saling melengkapi, para suami dan istri di sini saya katakan tidak pernah diciptakan sama oleh Tuhan. Maksudnya? Maksudnya begini, Tuhan nggak pernah memberikan yang sejenis kepada kita. Amin. Contohnya, kalau saya seorang yang suka belanja, seorang yang sangat boros, puji Tuhan saya dikaruniakan istri yang bisa mengelola uang dengan baik. Apa jadinya kalau saya yang sukanya belanja, yang sukanya boros, yang sukanya nggak bisa ngeliat barang sale, diberikan istri, yang juga tukang begituan juga, yang belanja juga. Apa jadinya? Benar nggak? Tuhan itu baik saudara. Percayalah bahwa setiap pasangan yang ada dalam hidup kita, ini adalah kita pasangan yang terbaik yang pernah diberikan oleh Tuhan. Amin. Syukuri, syukuri, sekali lagi syukuri setiap pasangan yang sudah diberikan. Oke, walaupun ketika Anda sudah terlanjur memberikan uang kepada istri Anda, susah banget keluarnya. Yang ketawa adalah korban. Yang ketawa adalah pernah merasakan. Oke. Yang namanya gesekan di dalam keluarga itu pasti ada. Amin. Karena di dalam firman Tuhan pun sudah pernah dikatakan, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Menajamkan sesamanya. Tapi sekali lagi yang saya mau garis bawahi di sini, tujuan gesekan itu, tujuan daripada perbedaan itu untuk menyempurnakan hidup kita supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya ulangi, yang pertama fungsi rumah bagi keluarga Kristen. Yang pertama, rumah harus berfungsi sebagai tempat untuk saling mengoreksi dan melengkapi. Yang kedua, rumah harus sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama yang harus kita sadari juga adalah di rumahlah anak-anak kita harus kita ajarkan untuk mengenal kehidupan di dalam Tuhan. Karena kitalah yang sebagai orang tua, kita sebagai penerus obor. Katakanlah ini ada kita memiliki obor iman kepada Tuhan. Kitalah yang harus berfungsi untuk meneruskan hal ini kepada anak-anak kita. Amin. Sangat penting tujuannya sehingga di dalam Yosua 24 ayat 15, coba Kenny dibuka, kita buka sama-sama. Di dalam kitab Yosua 24 ayat 15, khususnya ayat 15b kita baca keseluruhan ayat ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir. Tetapi aku, Yosua, di sini aku adalah Yosua, tetapi Yosua dan seisi rumah Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita baca sama-sama yuk ayat yang dari mulai tetapi ya. Dan aku bisa diganti oleh nama masing-masing. Contohnya aku saya ganti dengan Jeffrey. Oke? Setuju? Setuju? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi Jeffrey dan seisi rumah Jeffrey, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi. 2, 3. Tetapi Jeffrey dan seisi rumah Jeffrey, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ayat ini ditulis pada waktu Yosua sudah tua dan lanjut umur. Bahkan ketika hambanya sudah hampir meninggal. Yosua telah melihat pergumulan bangsa Israel dulunya. Mengapa? Karena itu dia menulis seperti ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena bangsa Israel pernah jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ingat, Allah kita adalah Allah pencemburu. Dia nggak mau dibanding-bandingin dengan Allah lain. Yosua menuliskan kata-kata seperti ini ketika
ketika dia sudah berhasil untuk menduduki tanah Kanaan dan dia sudah hampir meninggal. Mengapa? Karena dia ingin agar bangsa Israel yang sudah berhasil menduduki tanah Kanaan tetap dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Saya ulangi, karena dia ingin bangsa Israel ada dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Maka dari itu dia berkata seperti ini. Dia menantang bangsa Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Peranan orang tua, terutama seorang suami untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan, berlaku dari zaman Yosua hingga perjanjian baru ini. Bahkan di perjanjian baru pun banyak ayat-ayat yang mendukung hal tersebut. Dua hal yang saya bisa katakan yang menonjol dari peranan seorang suami, yaitu yang saya ibaratkan seperti dua mata uang yang harus ada dalam diri seorang suami, yaitu adalah yang pertama peranan suami sebagai kepala rumah tangga. Bisa Anda catat ayatnya, bisa Anda baca sendiri di rumah, yaitu dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 29. Itu adalah ayat yang terkenal sekali dalam untuk keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, suami adalah pemimpin keluarga dan pengambil keputusan. Amin. Suami juga menjadi pengayom bagi semua anggota keluarga. Artinya suami yang menjadi pusat, suami yang menjadi bapak, itu adalah peranan suami. Suami juga berfungsi sebagai pelindung dan sebagai yang bertanggung jawab atas kelangsungan keluarga. Suami juga berfungsi untuk mendidik, menegur, menasihati. Dan di dalam Efesus 6 ayat yang keempat, suami juga diharapkan memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga. Peranan suami sebagai kepala rumah tangga, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupakan tugas seorang suami, yaitu adalah peranannya sebagai seorang imam. Katakan amin. Dari suamilah para bapak-bapak yang hadir tempat ini, para bapak-bapak memiliki suatu, mungkin kalau di gereja imamnya adalah Pak Lukas, tetapi gereja yang terkecil adalah keluarga. Bapak-bapak mendapat kepercayaan sebagai seorang imam, di mana bapak-bapak yang harus membawa. Itu bukan tugas seorang ibu untuk mengajak anak-anak berdoa. Itu bukan tugas ibu yang mengajak anak-anak untuk mencari Tuhan saat teduh. Itu adalah tugas seorang ayah. Karena ayah di sini tidak bisa digantikan kedudukannya oleh ibu dalam hal imam. Amin bapak-bapak. Dari bapak-bapak lah yang harus saya katakan harus untuk membuat jam-jam tertentu dalam mesbah keluarga. Bagi yang belum melakukannya, masih ada kesempatan untuk melakukannya. Mulai malam ini, buat mesbah keluarga. Karena peranan suami, yang pertama sebagai seorang kepala rumah tangga, dan yang kedua sebagai seorang imam. Hal ini nggak bisa yang satu lebih gampang. Yang satu karena alasan yang tadi sebagai kepala rumah tangga, saya harus bekerja mati-matian. Saya harus berusaha untuk mencukupi nafkah keluarga saya. Saya harus bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Baik. Tetapi sempatkanlah dan seimbangkanlah fungsi Anda sebagai seorang imam. Karena kita tahu harta banyak, rumah bagus tidak menjamin rumah itu bisa disebut sebagai home bagi anak-anak Anda. Ketika anak-anak Anda nggak merasakannya namanya home di rumah Anda. Amin. Di poin yang kedua, rumah sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, khotbahnya haleluya. Pertama kali saudara. Rumah menjadi sebagai saluran berkat. Amin. Katakan amin. Rumah harus berfungsi sebagai saluran berkat.
Mari kita buka dan kita baca ayatnya di dalam Kolose 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita mau belajar dari ayat ini apa aja fungsi rumah sebagai saluran berkat. Ayat 5 dan ayat 6, sebentar lagi 6. Ayat 5, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita hidup di tengah masyarakat di dunia ini, amin. Kita sebagai orang Kristen, tugas kita menjadi garam dan terang dunia. Setuju, katakan amin. Kita sebagai keluarga Kristen, kita juga diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ada 3, balik kita ke ayat yang kelima. Yang pertama, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Kita belajar di sini, hidup dengan penuh hikmat. Penuh hikmat seperti apa? Anda bisa catat di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke 6, nggak perlu kita baca sekarang. Saya akan rangkumkan buat Anda sekalian. Para suami, para lelaki, itu diharapkan mereka untuk hidup dalam kekudusannya. Untuk hidup sederhana, hidup terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dan kaum wanita dianjurkan untuk hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, hidup bijaksana dan suci, baik hati, taat kepada suaminya dan yang lain-lain. Dan anak-anak muda diharapkan untuk menguasai diri dalam segala hal. Inilah yang dimaksud dengan hidup penuh dengan hikmat. Oke, itu teorinya. Sekarang praktik nyatanya gimana? Kalau saya secara pribadi, saya bisa memberikan hidup dengan hikmat menjadi saluran berkat dengan hikmat. Simple, saudara. Selama ini ketika kita hidup di Philadelphia ya, semua pada tahu kalau hidup di Philadelphia lingkungannya gak kotor. Benar nggak? Yang bisa kita lakukan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dan itu bisa menjadi contoh juga buat anak-anak kita. Ketika snow datang, jangan hanya membersihkan depan rumah kita sendiri. Bersihkanlah juga lingkungan sekitar kita. Saya nggak bicara kita harus membersihkan 1 blok penuh, no. Tapi 2-3 blok. 2-3 rumah. Terima kasih. Karena dengan berbuat demikian, kita menjadi, itulah fungsi kita sebagai garam menerang dunia. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang sedang tidur, ya ini kalau nggak capek ya. Kalau misalnya capek, Anda boleh menghubungi Betani City Care. Tapi yang belakang itu 7070. Apa nih siap untuk membantu Anda membersihkan snow di depan rumah Anda. No, ini yang saya lakukan. Jadi kita harus juga punya hikmat. Untuk supaya apa? Kita juga kehadiran kita di lingkungan kita, itu juga bisa diterima oleh orang lain. Dan kita menjadi dampak bagi orang lain. Dan percaya saudara, ketika saya melakukan hal itu dalam 2-3 tahun belakangan ini, tetangga saya yang rese, banyak orang hitam di sekitar kita kan, itu mereka mulai membagi kita. Mereka mulai respect dengan kita yang kita kaum minoritas. Saudara jangan ngomong kayak gitu. Tetangga belakang kita itu adalah orang yang sangat resek sekali. Pak Lukas tahu dia pernah komplain ke Siti berkali-kali karena masalah sampah, karena masalah dia nggak cocok dengan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Cuman karena simple thing that saya lakukan buat dia,
kita tahu kesukaannya dia itu nyiram-nyiram. Dia sukanya buang-buang air. Dia nyiramin itu karena apa? Karena menurut dia kalau disiramin setiap hari jalannya pasti bersih. Saya lakukan nggak banyak-banyak hal. Saya cuma beliin satu Clorox buat dia, satu obat pel setiap bulan, dan berapa kali ini saya kasih ke dia. Dan dengan situ kita jalin hubungan yang baik. Terbukti dalam minggu kemuliaan buat Tuhan. Minggu kemarin saya nggak sengaja ngambil sedikit parking spot yang punya dia yang reserve. Kan dia PD. Ada kan di pojok sini bagi bapak ibu yang tahu ada PD. Saya parkir di situ sedikit karena susah banget cari parkirnya. Saya akhirnya pulang, ketika pulang saya ketemu dengan dia. Saya bilang langsung, Mr. Leon, ada istri saya. Ada juga waktu itu kita bawa seorang teman. Mr. Leon, how are you? I'm sorry. You know what, this is my car. Bla 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 bla. Saya jelasin, sorry nggak ada parkir kayak gini. Dia ngomong gini simpel. Oh, okay, I know this is your car. Soalnya aku lihat ada stikernya, aku padahal udah mau manggil towing gitu kan. Tapi aku tahu karena ini mobilmu. Oh Tuhan, saudara, puji Tuhan kan. Kita lakukan apa yang bisa, mungkin kita sendiri capek gitu ya. Kita sendiri kalau dia itu tukang ngomong. Saya nggak mau ngomongin dia malam ini. Cuman ini saya kasih kesaksian, saya kasih contoh yang nyata. Supaya Anda juga bisa praktekkan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengalami hal yang demikian di lingkungan Anda. Hal-hal yang sepele, yang membersihkan. Kalau misalnya ketika kita lihat depan rumah kita kotor, halaman tetangga kita kotor, kita sapu barangkali cuma hanya 2-3 sampah kita pungutin. But itu kalau mereka lihat itu dampaknya besar banget buat mereka. Itulah karena kita di Philadelphia, kalau kita mau menuruti firman Tuhan, ya kita harus menuruti firman Tuhan. Tapi harus ada bukti yang nyata. Kita pakai hikmat kita. Tuhan sudah memberikan kita hikmat untuk supaya kita bisa masuk. Dan saudara, dengan kita berbuat demikian, dengan kami dikenal di lingkungan kami sebagai orang Kristen, beberapa waktu yang lalu ketika ada anak-anak yang tanggung-tanggung seusianya, benar ya, mengajak bukan saya, mengajak istri saya, bukan istri saya mengajak. yang ngajak istri saya. Dan mereka pun ngelihat, oh, are you Christian? Ya. Yeah. Can I go to your church? Dan puji Tuhan mereka mau untuk ikut ke gereja. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang ini ya mereka balik lagi ke habitatnya gitu ya. At least mereka udah pernah mendengarkan. At least mereka udah pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di gereja. See, that's a simple thing. Itulah kita harus pakai hikmat. Oke, yang kedua, kan? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah kairos. Dalam terjemahan bahasa Inggris, make the most of every opportunity. Pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan. Seperti yang saya bilang tadi, kesempatan hanya datang sekali seumur hidup. Kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk menunjukkan kebaikan kita, hanya terjadi sekali. Kalau kita mengalami yang namanya kita diberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik, lakukanlah. Karena kesempatan untuk berbuat baik itu tidak datang, mungkin akan datang tapi nanti. Jangan pernah menunda untuk melakukan yang namanya kebaikan. Amin. Meskipun itu nggak dibayar, tapi ingat Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan akan mencatat setiap kebaikan yang saudara lakukan. Seperti yang saya ngomong tadi, saya lanjutkan kesaksian tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Ketika kita sudah mengajak, kita sudah menunjukkan kebaikan kita, dengan mudahnya kita bisa membawa orang ke gereja dan mengenal Yesus. Tujuannya satu, supaya mereka juga bisa mengenal Yesus. Dan setiap, I don't know, kalau istri saya lakuin, tapi saya pernah lagi, dalam kesempatan yang terakhir ketika saya melihat anak-anak kecil di depan rumah, saya ngajak mereka, yuk kamu ke gereja. Ada yang mau, tapi ya gitu. Oh iya, aku tanya mamaku dulu. Mereka pergi nggak balik lagi. Tapi at least ada waktu, ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajak. Saudara,
kita hidup di dunia ini, kita harus bisa menjadi saluran berkat. Kita nggak bisa memberkati secara misalnya memberi uang, no. Tapi kita bisa mengajak mereka, menggunakan kesempatan itu untuk mengajak mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu loh yang yang namanya waktu yang ada. Karena waktu yang ada itu that's it. Kita nggak berani ngomong, kita malu untuk ngomong lewat kesempatan itu. Yang ketiga, ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pakailah kata-kata yang membangun di dalam keluarga. Pakailah kata-kata yang membangun, yang senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus tahu memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, perhatikanlah bagaimana Anda berkata-kata dalam keluarga. Juga bagaimana Anda berkata-kata di lingkungan sekitar Anda. Karena hal itu yang ditangkap oleh anak ketika dia masih kecil. Ketika bagaimana cara kita berbicara kepada istri kita. Bagaimana ketika kita berbicara kepada anak, itulah yang akan ditangkapnya dari sejak kecil. Percayalah kalau kita nggak pernah respect, bagi saya seorang suami, kalau kita nggak pernah respect dengan seorang istri, anak saya nanti besarnya juga tidak akan pernah respect dengan namanya wanita. Amin. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang penuh dengan kasih. Jangan hambar. Kata-kata punya efek yang besar dalam hidup manusia. Seperti kita ketahui dan seperti yang Pak Lukas juga pernah sampaikan, yang seperti perumpamaan air. Ketika air itu dikata-katai, ketika air itu dikata-kata yang bagus, dia akan berubah menjadi partikel-partikel yang indah. Ketika air itu dikata-kata yang jelek, air itu akan mencerminkan gambarnya jelek. Dan kita manusia, tubuh kita 70 or 80% is water, right? 70-80% kita adalah air. Pakailah kata-kata kita untuk memberkati orang lain. Amin. Pilihannya hari ini, apakah kita ketika kita bicara rumah, kita hanya memperhatikan hanya penampilan fisiknya saja? Apakah kita hanya untuk memperbaiki penampilan agar kelihatan bagus di mata orang, tapi kita nggak memperhatikan yang tinggal, anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut, merasakan itu adalah rumah? Atau kita mau baik itu memperbaiki yang secara kelihatan dan juga kita membangun satu harmonis, suatu kerukunan, suatu ikatan yang utuh dalam rumah tangga itu. Sehingga rumah itu bisa disebut sebagai home. Dan ketika anak-anak kita beranjak dewasa, pasangan kita ketika ada masalah, mereka nggak berkata, aku bosan di rumah. Aku bosan, aku nggak menemukan yang namanya rumah. Aku nggak ngerasain rumahku adalah rumah. Itu yang kita nggak mau. Pilihan ada di tangan kita. Dan kita sudah belajar 3 hal malam hari ini. Yang pertama, mari pakai rumah sebagai tempat untuk saling mengoreksi dan melengkapi. Dan yang kedua, rumah sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan. Rumah sebagai sarana untuk mengenalkan, untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Rumah, ingat bukan gereja. Sunday school di gereja hanya 2 jam dalam seminggu. Peran utama adalah orang tua. Anak-anak iman bertumbuh, hak orang tua adalah kewajiban orang tua, bukan kewajibannya guru-guru sekolah minggu. Anak kita akan mengenal Tuhan, akan mengenal Yesus di rumah. Yang ketiga, jadikanlah rumah sebagai saluran berkat. Dengan hidup penuh dengan hikmat, pergunakanlah waktu yang ada dan pakailah kata-kata yang membangun dalam kehidupan kita setiap hari. Dan percaya ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, ketika kita minta pertolongan Tuhan, dan seperti doa yang Daud yang kita baca pertama kali, balik dalam 1 Tawari 17 ayat yang ke-27, balik. 1 Tawari 17 ayat 27.
Kita mau baca sekali lagi bersama-sama. Kiranya, dua, tiga. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Anda menerima sesuatu malam ini, amin. Berikan pujian kemuliaan buat Tuhan, saya kembalikan buat Pak. Wow, luar biasa. Baru awal aja begini, saudaraku. Haleluya. Ya, mari kita jadikan rumah kita bukan sekedar bangunan, tapi home sweet home. Amin, saudaraku. Walaupun saudara mungkin berkata, Pak, saya belum beli rumah, enggak ada masalah. Tapi tempat di mana engkau tinggal hari ini, jadikan sebagai tempat di mana kita saling mengoreksi, saling melengkapi. Dan Anda tahu, saudaraku, memang saya bisa sampai hari ini, ya selain karena orang tua saya banyak mengoreksi saya, tapi juga istri saya banyak mengoreksi saya. Kadang-kadang saya selalu tanya, gimana khotbah tadi? Wah, begini. Nah, saudara, kalau kita suami merasa gengsi dan tidak mau dengar nasihat istri atau koreksi istri, jelas kita tidak akan alami yang namanya perubahan. Ya, karena seringkali ketika namanya istri adalah penolong, jadi seringkali istri perlu kita dengar ketika memberi input. Ya, tapi juga seringkali suami memberi input buat istri. Ya, apa yang mungkin dipandang baik oleh istri, mungkin ternyata oleh suami ada hal yang kurang. Sehingga akhirnya istri pun juga harus terbuka dengan nasihat daripada suami. Demikian juga orang tua anak, dan bahkan orang tua pun. Kita nggak boleh berkata bahwa, oh aku nggak perlu dengar anak-anak. Pokoknya anak-anak harus dengarku. Nggak begitu, saudaraku. Ya, seringkali Yuda ada banyak hal yang dia ngomong. Kadang-kadang Betani juga ngomong sesuatu. Dan akhirnya saya renungkan, oh ya betul juga ya. Dan akhirnya, saudaraku, dan itulah rumah tangga untuk kita bisa merasakan home sweet home. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan tadi yang kedua, rumah adalah apa, tempat apa? Berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya di gereja, tapi di rumah kita. Dan yang ketiga, rumah adalah sarana untuk jadi berkat. Ya, saudaraku, saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita semua. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku. Ya, kita baca lagi itu tadi ayat itu, saudara. Sambil berdiri bersama-sama, biar itu menjadi doa kita. Lihat, kalau rumah kita diberkati oleh Tuhan, orang berusaha mengganggu, keadaan ekonomi seperti apapun juga. Kalau sudah ada blessing, ya, coba taruh tangan saudara di atas kepala begini. Ya, kemanapun kau pergi akan apa? Berkatnya ini akan apa? Ngikuti. Katakan haleluya. Amin. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua, kalau kita dalam berkat Tuhan, percayalah, orang boleh ngomong jelek, orang boleh merencanakan jahat, selama ada berkat, kita pasti akan tetap diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.